Mantap, Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana, dan para menteri berjoget saat Farel Prayoga nyanyi lagu Ojo Dibandingke. Suasana meriah HUT RI ke-77 di Istana Negara. Dan ini mengagetkan seluruh peserta upacara maupun seluruh rakyat Indonesia karena Farel Prayoga diundang khusus oleh Presiden Jokowi untuk menyanyi di depan para undangan dan seluruh khalayak Indonesia menyanyikan lagu yang sangat viral, judulnya Ojo Bandingke, artinya jangan diperbandingkan. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Anu loh ya, jangan lupa nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, ya? Iya, siap. Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggi-tingginya. Seperti dilansir dari laman liputan6.com, peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Rabu 17 Agustus 2022, dimeriahkan dengan penampilan Farel Prayoga yang menyanyikan lagu campur sari dengan judul Ojo Dibandingke. Suasana upacara HUT RI ke-77 yang tadinya khidmat pun berubah menjadi meriah. Berdasarkan pantauan liputan6.com, Jokowi dan Ibu Negara Iriana sangat menikmati penampilan Farel Prayoga. Bahkan Iriana berjoget kala Farel menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Bukan cuma Jokowi, sejumlah menteri, kepala lembaga negara, selebritis, hingga tamu undangan yang hadir di istana juga ikut menikmati sampai ikutan berjoget. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga aktor Reza Rahardian. Prabowo dan sejumlah menteri tampak turun dari kursinya dan menghampiri Farel Prayoga yang sedang bernyanyi. Saking asyiknya Farel sampai menyanyikan lagu Ojo Dibandingke sebanyak 2 kali. Para pejabat lain pun tak mampu menahan hasrat berjoget. Tampak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman fasih berjoget bersama dengan para perwira TNI lainnya. Jokowi, Iriana, dan sejumlah pejabat negara pun memberikan tepuk tangan kepada Farel Prayoga. Upacara HUT ke-77 RI di Istana pun ditutup pukul 11.25 WIB dan Jokowi pun meninggalkan lokasi upacara. Seperti diketahui, pihak istana menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus secara terbuka dengan mengundang masyarakat dengan jumlah terbatas. Ini kali pertamanya pihak istana mengundang masyarakat secara terbuka sejak pandemi COVID masuk ke Indonesia pada 2020 lalu. Pihak istana mengatakan ada 2.000 masyarakat yang diundang dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu terdapat 3.000 masyarakat yang diundang pada upacara penurunan bendera di sore hari nanti. Upacara di Istana Merdeka Jakarta diawali dengan kirap kebudayaan, kemudian 68 orang paskibraka mengibarkan bendera merah putih. Setelah itu TNI dan Polri menggelar atraksi udara flypast. Belasan jet tempur dan helikopter diterbangkan di atas istana. Adapun Presiden Jokowi memakai baju adat Dolomani dari Buton, Sulawesi Tenggara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 RI. Iriana Joko Widodo juga memakai baju adat dari Buton yang didominasi warna biru. Tak mau ketinggalan, dalam HUT RI ke-77 itu sejumlah pejabat Indonesia berlomba-lomba tampil nyentrik menggunakan kostum adat. Bahkan beberapa pejabat diantaranya memakai kostum adat bukan dari tanah kelahiran. Semisal Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang terkenal menjadi tokoh dari Tanah Toba, Sumatera Utara, ternyata memilih memakai pakaian adat Bali. Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan sang istri Devi Simatupang memilih menjadi Beli dan Geek. Selain itu, ada pula Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang duduk sejajar dengan Luhut, memakai beskap dan belangkon khas pria Jawa. Istri Erlangga, Yanti Isfandiari, juga tampil anggun dengan kebaya Jawa. Pakaian adat upacara bendera HUT RI ke-77 di Istana Negara. Pejabat yang tampil nyentrik lainnya dalam peringatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu memakai pakaian Betawi berwarna putih. Gaya Prabowo Subianto terlihat persis dengan Bung Karno saat menggunakan kacamata hitam. Pakaian adat upacara bendera HUT RI tidak kalah nyentrik adalah istri Panglima TNI Andika Perkasa, Diah Erwiani, yang menjadi wanita Papua pada HUT ke-77 RI.
Kostum adat yang dipakai dia bahkan dilengkapi dengan ikat kepala dari bulu burung seperti wanita Papua. Kemudian ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menggunakan pakaian adat berwarna putih. Ada pula Menteri BUMN Erick Thohir yang menggunakan pakaian adat khas Rote lengkap dengan topi nyentrik Tiilangga. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga tampil nyentrik menggunakan pakaian khas Kalimantan. Budi Gunadi terlihat dihiasi loreng-loreng harimau pada pakaian yang melekat di tubuhnya. Kemudian ada pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, menggunakan pakaian adat Melayu. Bagaimana menurut Anda? SBY ogah hadiri upacara kemerdekaan di Istana Negara, dikabarkan ngibrit ke Malaysia nonton voli. Apa gara-gara kasus anak emasnya yang korupsi 78 triliun diusut ke Jagung? Takut terseret ya? Sepertinya masyarakat sudah mengalami titik jenuh terhadap pemberitaan yang melibatkan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kader-kader Partai Demokrat. Tetapi saat yang sama, upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri juga gagal untuk diterima oleh publik. Yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah. Bahwa dampak yang lalu itu iya, tetapi kan sudah terjadi garis putus dengan mereka yang tersangka, ya kan sudah berhenti dari kepengurusan, kan begitu ya. Seperti dilansir dari realitarakyat.com, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY dipastikan absen pada sidang tahunan MPR DPR dan DPD 16 Agustus 2022, serta upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2022 di Istana Negara. Tanya kenapa? Hal itu disampaikan langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Dalam media sosial Twitternya, Andi Arief menyampaikan SBY pergi ke Selangor, Malaysia 14-18 Agustus 2022. Andi Arief bercuit dalam akun media sosial Twitternya, OTW Malaysia 14-18 Agustus menghadiri pidato SBY di depan Sivitas Universitas Kebangsaan Malaysia dan Sultan Selangor. Andi memastikan SBY akan ikut upacara peringatan kemerdekaan RI di KBRI Malaysia. Setelah itu SBY akan melihat pertandingan klub bola voli Lavani. Ini yang menjadikan publik bertanya-tanya, kenapa SBY tidak ikut rapat sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, apalagi cuma demi menyaksikan pertandingan bola voli. Padahal, hal itu merupakan agenda yang sangat penting, yang bisa dijadikan acuan untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi kan? Yang selalu dibanding-bandingkan antara Indonesia di masa pemerintahannya dan di masa pemerintahan Jokowi. Apakah nonton voli lebih penting daripada menghadiri upacara kenegaraan yang diadakan setiap setahun sekali? Pertanyaan besar pun muncul dari masyarakat, apakah Pepo takut anak emasnya yang ketahuan korupsi bakal disangkut pautkan dengan namanya? Karena seperti yang kita tahu bahwa Surya Darmadi kong kali kong dengan Bupati Indragiri Hulu yang ketahuan merupakan kader Demokrat kala itu. Korupsi 78 triliun bukan cuan yang sedikit, Ferguson. Apakah ada yang ikut kecipratan? Ya jelas ada lah. Soalnya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang ada peran dari penguasa untuk memuluskan aksi tersebut. Karena jika tidak ada peran penguasa, mana mungkin duit sebegitu besarnya bisa ditilap. 78 triliun bro, itu duit bukan daun.
Seperti diketahui dilansir dari Laman Detik, Kejagung telah menetapkan 2 orang tersangka, Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, dalam kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma seluas 37.095 hektar yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah. Tersangka Surya Darmadi, kerap dipanggil Apeng itu, merupakan bos PT Duta Palma, sedangkan Raja Tamsir Rahman, bekas Bupati Indragiri Hulu, Riau, yang juga merupakan kader Demokrat. Kita memang perlu berterima kasih pada Kejagung yang telah berani menetapkan para gembong koruptor di era SBY tersebut sebagai tersangka. Jika bukan karena Kejagung, para elit korup ini akan menjadikan sumber daya alam kita sebagai bancakan anak buah SBY tersebut. Maka dari itu, kita juga meminta kepada Kejagung untuk mengusut sampai terang benderang, agar rakyat yang menjadi korban kebohongan para koruptor tersebut bisa terobati. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan tersangka Apeng alias SD tidak hanya dikenakan pelaku korupsi, tapi juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dugaan penyerobotan lahan sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Tersangka Apeng sepakat dengan Raja Tamsir selaku Bupati Indragiri yang juga merupakan kader Mercy periode 99-2008 untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, termasuk kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit ataupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu. Kegiatan yang dilakukan PT Duta Palma mengakibatkan kerugian perekonomian negara, yaitu hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Padahal kata ST Burhanuddin, awalnya masyarakat setempat telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya. Namun begitu hutan itu dikelola oleh PT Duta Palma, terjadilah kerusakan pada ekosistem hutan. Miris memang, koruptor di zaman SBY dimanjakan dan diberi perlindungan. Mereka seperti bebas melakukan apa saja demi keuntungan pribadi mereka. Mereka bebas mengeruk sumber daya alam negeri ini tanpa ada hukum yang menjeratnya. Kalau bukan karena Jokowi dan Kejagung yang saat ini tegas dalam mengusut tuntas kasus itu, Indonesia akan terus menjadi bancakan oleh para mafia korup era SBY tersebut. Nah, apakah ngibritnya Pepo ke Malaysia cuma untuk lihat pertandingan voli ada kaitannya dengan kasus korupsi paling gede sepanjang sejarah NKRI tersebut? Hanya Pepo, para koruptor, dan Tuhanlah yang tahu. Bagaimana menurut Anda?